Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan sambung pelajaran melalui kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Di pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang beberapa hadis yang menyuruh untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi barang siapa yang berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah membalas kebaikan orang. Jangan hanya menerima tanpa memberi. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya kita masuk ke dalam babu ma'unatur rajul akhahu, yaitu bab tentang pertolongan kepada saudara kita sesama mukmin. Di dalam bab ini diajarkan untuk memperbanyak kebaikan yang sifatnya menolong sesama. Hadis yang pertama dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ayul a'mal khair. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, amalan apa yang terbaik? Jadi ditanya oleh orang, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Lalu Nabi menjawab, imanun billah wa jihadun fisabilih. Amalan yang terbaik itu yang pertama adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Jadi Nabi menyebutkan tentang orang yang telah melakukan amalan terbaik adalah orang-orang yang pertama mengakui
mempercayai, meyakini tentang keberadaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah dengan amal saleh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling baik. Jadi kita kalau mau selamat di akhirat, kebaikan yang dijadikan syarat itu dua, yaitu iman dan amal saleh. Makanya ayat-ayat, hadis-hadis itu menunjukkan bahawa syarat masuk ke surga amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Ini dua syaratnya. Jadi kalau ada pertanyaan dari orang yang meragu-ragukan bahawa kenapa orang kafir yang baik tapi kok tidak boleh masuk surga? Kenapa orang-orang yang di luar Islam, bahkan mungkin dari segi akhlak dunia, lebih baik daripada orang Islam sendiri, tapi kenapa kita wajib meyakini mereka ahli neraka? Sehingga ada orang yang mulai ragu Islam itu tak benar kalau seandainya merasa bahawa hanya orang Islam yang masuk surga. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar itu adalah Islam. Sehingga timbul pertanyaan bagi mereka yang imannya tipis, mereka akan mengatakan, masa orang kafir yang baik, yang tidak pernah maksiat, zina tidak pernah, main judi tidak pernah, kok tiba-tiba masuk neraka? Nah, disinilah kita perlu memahami bahawa untuk bisa masuk surga itu dua syaratnya tadi, beriman dan beramal saleh. Kalau salah satunya hilang, tidak bisa langsung masuk surga. Bahkan kita saja yang beriman tapi tidak beramal saleh, kita beriman tapi tidak beramal saleh, belum tentu masuk surga langsung. Karena Allah mengatakan dalam ayat, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amal salehnya terlalu ringan, terlalu sedikit, maka dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Yang timbangan amalnya terlalu sedikit, masuk ke neraka, padahal dia beriman. Ada juga yang tidak beriman tapi beramal saleh. Ini contohnya siapa? Ya orang-orang kafir, Pak. Mereka tidak beriman, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, tapi mereka melakukan kebaikan dengan modal cinta kasih, kasih Yesus, cinta Bunda Suci. Itu dalam Buddha, dalam agama Buddha itu dikenal dengan Tridharma. Jadi kebaikan mereka lakukan dengan sesama manusia, sosialnya tinggi, tetapi mereka tak cukup syarat pada iman. Jadi wajar kalau Allah tak memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang tak mengakuinya sebagai Allah. Jadi inilah makanya semua amal, semua kegiatan kita di dunia, kalau mau dijadikan sebagai
modal menuju ke surga, semua harus merujuk pada beriman dan beramal saleh. Makanya Nabi menjawab tadi, ketika ditanya mana amalan yang paling baik, Nabi jawab, pertama iman, kemudian baru berjihad di jalannya, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, lalu ditanya lagi, fa ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, kalau membebaskan budak, mana budak yang paling baik yang bisa kita bebaskan? Di masa Nabi perbudakan itu masih ada dan tidak serta-merta bisa dihilangkan begitu saja. Jadi cara Allah menghilangkannya dengan memperbanyak menyuruh membebaskan budak. Setiap ada amal-amal yang sifatnya pelanggaran, maka disuruh bebaskan budak. Orang yang melanggar sumpah, bebaskan budak. Orang yang mendihar istrinya, yaitu menceraikan istri dengan cara mengucapkan kalimat jahiliyah, engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Jadi sebagaimana haram ibuku untukku, maka haramlah juga engkau untukku. Itu gaya menceraikan masa jahiliyah. Itu namanya dihar. Dihar itu tidak boleh dalam Islam, tapi kalau sudah diucapkan, itu untuk menghilangkan kemarahan Allah. Salah satunya juga membebaskan budak. Orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan, hukumannya juga membebaskan budak. Jadi usaha membebaskan budak itu termasuk sudah diproklamirkan oleh Al-Quran. Itu belum lagi hadis-hadis Nabi yang menyuruh membebaskan budak dengan imbalan pahala yang berlimpah. Barang siapa yang membebaskan budak, maka begini dan begini. Makanya pertanyaan berikutnya, kalau kita membebaskan budak, mana budak yang paling afdal untuk kita bebaskan? Apa jawaban Nabi? Aghlaha samanan. Budak yang paling baik untuk dibebaskan adalah yang paling mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha, dan budak yang paling bermanfaat bagi tuannya. Maksudnya dia yang paling kita butuhkan, maka dialah yang terbaik untuk kita bebaskan. Nah, itu pertanyaan dari sahabat itu juga. Lalu ditanya lagi, afara'aita illam astati' ba'dal amal? Ya Rasulullah, seandainya aku tak mampu berjihad di jalan Allah, dan seandainya aku tak mampu membebaskan budak, maka apa amalan lain yang bisa kulakukan? Maka Nabi menjawab, fatu'inu dha'i'an, maka tolonglah orang yang kehilangan arah. Tolonglah orang yang tersesat, apakah tersesat jalan atau kehilangan arah, tolonglah dia. Berarti itu pun termasuk amal yang baik. Ada kalanya ketika kita melakukan haji dan umrah di musim haji, itu sering terjadi hal yang begitu. Mendapatkan orang yang tersesat, tidak tahu pulang ke mana. Di saat itulah teruji bagaimana seharusnya kita bertindak dengan sesama mukmin. Dan salah satu amalan yang terbaik adalah menolong orang yang sedang tersesat atau kehilangan jalan.
Karena banyak juga kita lihat ada orang yang berhaji umrah yang dia fikirkan hanya ibadahnya saja. Dia tak faham ridha Allah itu lebih banyak turun dalam amalan menolong orang. Jadi kalau dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah yang berbentuk ibadah, maka lebih banyak perhatian Allah atau ridha Allah kepada mereka yang suka menolong orang. Ini yang kadang-kadang kita lupa, sehingga kita terlalu banyak memfokuskan diri pada ibadah sunnah yang bentuknya ibadah badan, tapi tak suka menolong orang. Padahal hadis-hadis menyebutkan menolong orang lebih besar pahala daripada menegakkan ibadah sunnah untuk badan kita sendiri. Contohnya, Rasulullah berkata, "Man sa'a 'alal armalah wal yatim," barang siapa yang berkeliling mencari atau menolong janda dan anak yatim, maka di sisi Allah fahuwa kal mujahid fi sabilillah, dia itu dianggap sedang berjihad di jalan Allah. Orang yang menolong janda yang meninggal suami, yang ditelantarkan, yang terlantar, sekaligus menolong anaknya. Ini tidak mesti mengawininya. Kita tolong kirimkan beras, kita bayar SPP sekolah anaknya. Itu di sisi Allah sama dengan kal mujahid fi sabilillah, sama dengan jihad fi sabilillah. Disambung lagi. Jadi di antara sahabat ada yang mendengar Nabi mengatakan, "Kas-shaim la yuftir wa qal qaim la yaftur." Bahkan pahalanya itu setara dengan orang yang selalu berpuasa, tidak berhenti-berhenti, artinya banyak puasanya, dan juga setara dengan orang yang salat qiyamul lail yang juga tidak mengenal lelah. Jadi jangan pikir menolong janda dan anak yatim itu kecil pahalanya, enggak, besar. Bahkan melebihi orang yang puasa sunnah, melebihi orang yang sering salat malam. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan apa? Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Aku keluar dari rumahku untuk menolong seorang saudaraku yang mukmin, itu lebih kusukai amal itu, kata Nabi, dibandingkan dengan beriktikaf di masjidku sebulan. Ini hadis sahih. Menolong orang, keluar dari rumah untuk menolong orang, itu lebih utama, lebih disukai Nabi, lebih dicintai Nabi daripada beriktikaf di masjid Nabi sebulan. Bayangkan perbandingan menolong orang dengan amal ibadah badan. Padahal dalam hadis lain Nabi menyebutkan salat di masjid Nabi pahalanya sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali salat di masjid yang lain. Di masjid Nabi 1000 kali. Jadi
kita sekali salat di Masjid Nabi sama seperti 1000 kali salat di Masjid Darussalam ini. Sekali sembahyang subuh di sana sama seperti 1000 kali sembahyang di sini. Begitu yang Allah berikan keistimewaan orang yang salat di Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Tadi Nabi bilang menolong orang lebih hebat daripada i'tikaf sebulan. Sedangkan i'tikaf itu kita memang dalam masjid, di dalamnya salat 5 waktu. Bayangkan orang i'tikaf bukan dapat pahala 5000 kali salat saja, tapi di situ dia berzikir, dapat pahala i'tikaf, tak keluar-keluar dari masjid selama sebulan. Pahalanya besar sekali. Tapi kalah pahalanya dengan menolong orang. Makanya saya sering mengulang-ulang, kita disibukkan dengan mengulang-ulang umrah. Jadi kita disibukkan dengan merencanakan umrah berulang kali dengan alasan merindukan Kaabah, dengan alasan merindukan suasana di Masjid Nabi. Habis uang sekali umrah 35 juta sampai 40 juta. Itu pun cuma 12 hari atau 13 hari. Kita kejar ke sana. Itu pun tak i'tikaf, cuma salat, balik lagi ke hotel, pulang. Nanti datang lagi salat, balik lagi ke hotel. Kalau umrah pertama okey, itu dimaklumi. Tapi umrah yang kelima, keenam itu harus pikir-pikir, Pak. Tetangga kita di samping rumah bahkan hidup dalam kemiskinan, anaknya tak sekolah, dia beras pun tak ada. 35 juta kita habiskan untuk umrah. Kita lupa menolong mereka yang tak sekolah, menolong orang miskin yang di samping rumah kita. Itu lebih besar pahalanya daripada mengulang-ulang umrah. Nah, itulah makanya kadang-kadang orang tidak mengerti prioritas amal. Ini jak-jak tapi urang gasin diselingkah nasau dulu. Cukup banyak orang miskin, Pak. Waktu kita lihat orang daftar umrah, oh luar biasa. Hampir semua travel umrah memberangkatkan orang tiap-tiap beberapa bulan, berangkat lagi. Coba dia berikan 35 juta itu, sudah dia kumpul, coba batalkan umrahnya. Batalkan umrah, ambil 35 juta itu, bayar SPP anak yatim di pesantren-pesantren. 35 juta itu kita datang ke pesantren, kita tanya, siapa anak orang miskin yang yatim saya bayar untuk 6 tahun sekolahnya. Bayangkan, itu lebih hebat, lebih dahsyat pahalanya dibandingkan tak ulang-ulang umrah. Bahkan inilah yang dibangga-banggakan oleh orang-orang yang tak mengerti ilmu untuk mendapat pahala. Makanya orang berilmu itu mencari pahala, jalannya singkat tetapi langsung tepat sasaran. Kalau orang tak berilmu, dia melakukan amalan tidak tahu mana yang prioritas. Jadi bukan tak boleh umrah, tapi jangan sampai terpedaya dengan mengulang-ulang umrah sehingga melupakan menolong orang. Makanya Nabi ketika ditanya tadi, amalan terbaik beriman, lalu berjihad fisabilillah. Lalu kemudian kalau mau bebaskan budak, karena budak termasuk, membebaskan budak di saat itu termasuk amalan terbaik. Nah, sekarang ditanya, kalau tidak sanggup melakukannya bagaimana? Nabi memberikan tawaran, tolonglah orang yang tersesat. Karena orang tersesat itu, Pak, ini bukan tersesat agamanya,
tersesat arah jalannya, itu dia bingung, susah, hatinya susah. Di saat itu kita menolongnya, maka kita telah melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin. Waktu dalam hadis lain, Nabi ditanya, Ayul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Apa jawaban Nabi? Yang pertama, as-sururu tudkhiluhu ala qalbi al-mu'min, iaitu engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam diri seorang mukmin. Itu orang yang tersesat jalan, lalu kita tunjuk lagi rumahnya, kita hantarkan, apa tidak bahagia? Dia sudah selamat daripada kebingungan hatinya. Lalu Nabi jawab lagi, amalan kedua yang paling cintai Allah adalah au takshifu anhu kurbah, engkau melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin. Orang tersesat, begitu kita hantarkan ke rumah, kesulitan hidupnya terlepas di saat itu. Jadi kita sudah termasuk orang-orang yang melakukan amalan terbaik. Jadi ini yang dijawab oleh Nabi SAW. Lalu dijawab lagi oleh Nabi, kalau itu nak sanggup atau engkau tidak menemukan orang tersesat, maka au tasna li akhra, maka engkau bisa melakukan amal berikutnya. Apa amal berikutnya? Yaitu mengajarkan orang untuk bisa bekerja. Mengajarkan orang untuk bisa bekerja. Jadi kalau bahasa kita, memberikan pelatihan kepada orang yang tak mampu bekerja sampai bisa bekerja, dia mencari nafkah rezeki. Itu ternyata amal yang terbaik. Ada orang yang kadang-kadang tak punya skill apapun, tak tahu dia mau buat apa, lalu kita suruh ikut sama kita. Sering itu orang-orang baik itu, kadang-kadang keponakannya, sepupunya yang kecil, dia bilang, "Pat nabur ke jino, di mana ada kerja." Mungkin keponakan kita di kampung miskin, paman kita miskin, ayahnya miskin, lalu kita tanya, ada kerja apa? Tidak ada. Lalu kita bilang, boka ke singa, ikut dengan lum, besok ikut dengan Pak Wah misal. Kerja apa? Ternyata dia kita minta untuk bantu-bantu kerja kita, yaitu di bengkel contohnya. Semenjak dia menemani kita di bengkel, bukankah kita ada keinginan untuk menolong dia agar punya skill, agar dia bisa mencari nafkah sendiri? Akhirnya lama-lama dia pintar urusan perbengkelan itu. Walaupun nanti ujungnya dia mungkin akan buka bengkel sendiri, siapa yang memberinya pengetahuan untuk mencari nafkah itu? Kita. Nah, itu ternyata amal terbaik. Makanya mengajarkan ilmu pengetahuan pada anak-anak agar mereka bisa hidup mandiri, itu salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah dan Nabi SAW. Jadi itu maksudnya, yaitu tentang jawaban Nabi, tolonglah atau ajarkanlah keterampilan pada orang yang tidak punya keterampilan. Begitu jawaban Nabi. Lalu kemudian orang itu bertanya lagi, qala afara'aita in da'uftu ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku tak mampu menolong orang yang tersesat, juga aku tak mampu memberikan pengetahuan atau keterampilan pada orang sehingga dia bisa punya keterampilan. Jadi aku tak mampu melakukan itu. Kalau aku tak mampu, apalagi yang bisa aku lakukan agar aku bisa
beramal dengan kebaikan. Nabi jawab lagi. Jadi ini sudah sampai pada tahap kita mau buat baik, tak sanggup buat baik, tak tahu mau buat baik apa lagi. Disuruh berjihad, tak sanggup. Bebaskan budak, tak sanggup. Menolong orang dengan cara mengarahkan jalannya, kita tak sanggup pun berjalan. Tak sanggup pun kita memberikan pendidikan pada orang. Kalau begitu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Rasulullah menjawab, tada'un nasa minasyarr. Kalau engkau sudah tak mampu untuk menolong orang, maka jangan engkau mengganggu orang dengan keburukanmu. Jangan ganggu kehidupan orang dengan kejahatan dan keburukanmu. Jadi menyohana sapu jid dah pegak gegap, menyohanjid tapi manfaat gegap, baik tapi mudarat. Kalau tidak mampu memberikan kebaikan untuk orang, paling kurang jangan memberi mudarat. Makanya hidup di kampung, kalau kita mungkin tidak bisa memberi manfaat di kampung, kita juga tidak punya skill, kita juga lemah, tak mampu berbuat baik, nak mampu pun untuk gotong royong pun kita tidak sanggup pergi. Mau kasih sedekah pun kita tak punya uang. Maka kata Nabi, kalau sudah sampai ke tahap itu, maka berbuat baiklah dengan cara jangan ganggu orang, jangan jadi duri dalam daging orang lain, jangan menjadi pencuri di kampung. Nyo kahana manfaat palih hilang. Manfaat ke kampung tak ada. Sudah tak ada manfaat, ganggu kampung lagi. Diajak gotong royong tak pernah datang. Yang ada apa? Malah dia yang membuat kerusakan di kampung. Itu paling parah manusia itu. Makanya mabuk, mengedarkan sabu di kampung, ganja, kemudian mengganggu kehidupan rumah tangga orang, itu semua keburukan. Seharusnya kita kalau tidak berbuat baik untuk orang, ya udah duduk di rumah, diam, jangan ganggu orang, jangan sampai orang sibuk gara-gara kita. Itu sudah baik. Ya, baiknya baik level terakhir. Yang paling bagus itu tangan kita, kaki kita menolong orang. Tak mampu, duduk di rumah, baik perkara kampung. Jangan jadi provokator, jangan membuat orang lain tak bisa tidur malam, sampai harus ronda di pos ronda hanya gara-gara menjaga-jaga kita di tengah malam. Makanya paling buruk pekerjaan mengganggu kehidupan orang. Saya pribadi Pak, kalau ditanya orang, Ustaz boleh enggak kami kalau dapat pencuri kami pukul? Saya bilang bukan boleh. Sunnah poh netakar aju binai. Jangan kasih ke polisi dulu Pak. Polisi pun sebenarnya tidak mau dikasih dulu itu. Saya bicara dengan beberapa polisi itu sebenarnya tidak mau dikasih dulu. Tak usah telepon dulu. Cuti aja baca-baca siapa. Hambo aja baca-baca siapa. Sudah hampir 2/3 mati, baru kasih ke polisi. Karena polisi kalau sudah dipanggil harus menjalankan SOP. Dia harus melindungi itu kalau sudah dipanggil. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia tidak berlaku hukum Islam, sehingga tidak ada efek jera. Kalau tidak dipukul, tidak ada efek jera. Yang sudah dipukul pun tidak ada efek jera. Kalau berlaku hukum Islam, itu jangan dipukul, langsung serahkan. Nanti pasti ujungnya kalau sudah mencuri melebihi 200 dirham, itu sudah potong tangan tu. Sekarang mana ada? Malah dianggap hukum Islam ni bodoh, kok potong tangan orang, cok ke bodoh.
tangkap sebentar, ditebus oleh orang tuanya, keluar lagi lah kampung, cuma culam. Jadi ini pekerjaan buruk, pekerjaan mengganggu orang itu buruk sekali pekerjaan itu. Jadi Nabi mengatakan itu, kalau tidak sanggup berbuat baik, engkau sudah baik kalau engkau tak ganggu orang. Nah, di ujung hadis Nabi mengatakan, fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Kalau engkau sudah mampu menjaga dirimu untuk tidak mengganggu orang, maka di sisi Allah itu dianggap sedekah untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau engkau sudah mampu menjaga dirimu agar tidak mengganggu orang, maka engkau sudah dianggap bersedekah untuk dirimu sendiri. Jadi kita sudah dapat pahala itu. Nah, jadi begitu jawaban Nabi ketika ditanya tentang amalan-amalan yang terbaik.